kenapa justru waktu dulu itu orang beternak kambing tidak maju karena tidak mau menghitung. Nggak mau menghitung, nggak mau mencari ilmu. Ini kontes paling mengesankan tuh di mana, Pak? Dulu kan mungkin di luar kota banyak ya, luar kota Purworejo ya. Banyak, Pak. Kontes itu saya paling berkesan dulu di daerah Bantul ya, tahun 2010 kalau nggak salah. Itu saya bisa memborong piala 7. 7? Ya. Luar biasa. Membawa pulang 7 piala dulu. Berarti kambing 7 itu dapat juara semua? Iya, dapat juara semua. Di Rembang itu saya kalau nggak salah 6. 6? Ya. Dapat juara semua? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami GMB TV, channel motivasi, edukasi, solusi dan inspirasi buat kita semua. Jangan lupa sebelum kita mulai bincang-bincang kita, subscribe dulu ya. Yang merah ditunjuk itu biar nggak merah, bisa mengikuti uploadan kita setiap hari untuk mendidik kita biar lebih pinter ya, bisa lebih maju dan mandiri. Oke, Pak Yanto? Ya, ketemu lagi ya, kita bincang-bincang. Nah, kami tadi berkunjung ke kambing perah, terus ke kambing etawa ras Kaligesing, terus ke kambing apa itu Pak? Negerian. Ya, pembagian Negerian. Kita ini mau mengerti langsung, bincang-bincang langsung. Kenapa kok dulu Pak Yanto itu kok sing dicekel kok perkambingan tuh motivasinya terus ceritanya gitu Pak? Ceritanya itu. Jadi gini, dulu tahun 2006 itu, waktu itu saya juga bekerja di salah satu bengkel itu mengajak saya ke Kaligesing itu, waktu itu mau melihat pohon pinus sebenarnya tujuannya. Nah di situ karena ada beberapa peternak kambing, akhirnya saya pribadi itu main ke beberapa peternak kambing di Kaligesing dan kita banyak cerita di situ. Akhirnya sampai rumah saya kepikiran, karena memang saya ini kalau melihat sesuatu tuh nanti yang saya lihat tuh nanti dari aspek bisnisnya. Makanya sampai rumah itu kita hitung. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli kambing 2 ekor. Dulu belum ada terpikir menjadi salah satu usaha, cuman karena minimnya modal ya, tapi setelah itu kita hitung, kita selami, kita pelajari dan kita melakukan istilahnya praktek, itu ternyata kambing itu bisa dijadikan mata pencarian, bisa. Jadi bukan seperti konotasi orang zaman dahulu hanya menjadi sambilan tuh enggak. Jadi bisa menjadi mata pencarian, itu ada syaratnya itu loh. Tapi gini Pak, ketika Bapak menjadi katanya pekerja bengkel ya, dulu ikut orang buat ya, ikut orang, kok tiba-tiba memutuskan, apa sudah ada hitung-hitungannya Pak? Hitungannya khusus, wah ini bisa menjadi masa depan. Terus berapa tahun Bapak memutuskan untuk itu, ketika dari bengkel terus beralih ke peternak itu sekitar 4 tahun. Jadi dari 2 ekor itu dulu saya pelihara selama 4 tahun itu menjadi sekitar 15 induk. Oh 15 induk. Dari 2 ekor itu? Iya, dari 2 ekor itu beranak pinak menjadi 15 induk. Dan ada beberapa cempe waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk resign dari pekerjaan di bengkel itu, karena saya merasa bahwa selama kita menjadi pekerja itu ya nggak akan maksimal. Istilahnya kita pendapatan kita hanya seperti itu aja. Nah dari sini saya kepengen punya pendapatan lebih. Nah itu salah satunya kita harus wirausaha. Nah kenapa saya tentukan kambing, karena memang waktu itu kan orang yang usaha kambing itu masih jarang. Berarti di situ kan peluang. Nah karena orang kalau bisnis itu, kalau menentukan jenis bisnisnya itu harus mencari peluangnya dulu. Kalau memang ya, kalau dia memang itu peluangnya luas lebar ya kita. Dan ini terbukti Pak. Dari tahun 2006 saya mulai, 2010 itu sudah mulai.
Orang 2006 itu sudah landing sudah 15 atau bagaimana? iya, Sudah 15. iya, induk. Dari induk ya. Iya. Dari mulai bengkel 4 tahun ya, Pak ya? Iya, 4 tahun menjadi 15. iya. Terus setelah 10, 2006 ya? 2006 mulai. Mulai Iya. itu sudah 15 ya? Belum, Oh, baru 2010 mulai. 2010. 2010 15. Oh, Nah, dari 2010 itu terus berkembang. Karena kalau sudah dari 15 induk itu akan berkembang cepat. oh gitu. Gitu loh. Beda dengan dari 2. Gitu loh. Akhirnya kita mulai terkenal. Kenapa kita terkenal? Karena kita sering ikut kontes. Oh gitu. Kita ikut sering kontes, kita promosikan kandang kita mendapatkan juara, otomatis kan orang memandang bahwa oh di Luri Saya Farm itu berarti kambingnya bagus-bagus. Akhirnya mereka datang ke sini berbondong-bondong dan 2012 itu menjadi puncak di situ. Saya jualan kambing itu sangat laris. Laris Pak ya? Itu ada kambing memang etawa, khusus etawa? Etawa kontes dulu. Saya terjun pertama kali di etawa kontes. Ya? Berarti terkenalnya, populernya karena kontes? Iya, kontes dulu. Kan kita untuk sebagai media promosi kita kan di kontes tersebut. Oh, iya, terkenal. Ya, karena kita sudah terkenal, otomatis kan nanti orang datang ke tempat kita, minta bibit, minta pejantan, minta induk, minta cempe dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya kita breeding di situ itu tahun 2012 itu saya sudah sampai ada sekitar 100 induk sudah. Berarti sudah sampai tahun berapa? 2012? 2012. Enggak, ini sebelum tahun 2012 ini Bapak kan menekuni kambing ini. Apa Ya. sebelum itu pernah ikut pelatihan-pelatihan bagaimana Pak? Kok bisa mengembangkan analisanya, hitung-hitungannya itu loh? Loh, sebenarnya kan gini, kita kan menanyakan ke peternak yang sudah senior itu kita bisa ke Kali Gesing itu. Jadi kambing itu beranak itu nanti hamil berapa bulan, menyusui berapa bulan, anaknya berapa ekor, harganya kalau dijual berapa, itu sampai rumah kita hitung. Oh gitu. Supaya kita dalam 1 bulan itu bisa menjual minimal 1 cempe. Nah, 1 cempe harganya berapa? Namanya harganya 1 juta, berarti kita harus menjual 2. Oke. Nah, kalau menjual 2 itu induknya harus berapa? Oh, Itu kita bisa hitung. Itu. Berarti Pak Yanto belajar langsung kepada Iya. peternak langsung. Pak, ya? Nanti kita hitung. Berarti kalau nanti indukan umpamanya harus 20, berarti pakannya harus berapa? Panggul lah tiap harinya. Berarti lahan yang harus kita sediakan berapa? Itu kita bisa hitung. Oh gitu Pak ya. Lah, kenapa justru dulu waktu dulu itu orang beternak kambing tidak maju karena tidak mau menghitung. Nggak mau hitung ya? Nggak mau menghitung, nggak mau mencari ilmu. Jadi dalam usaha apapun itu harus dimulai dengan berani, dilakukan dengan ilmu, ya. Terus kita bertahan dengan fokus. Dengan fokus. Jangan Jadi betul-betul konsentrasi iya, pada bidangnya Pak ya? jangan nanti beternak kambing masih 1 tahun 2 tahun nggak sukses, ganti lagi bebek nggak sukses, ganti lagi ayam. Itu orang itu selamanya kan jadi pemula. Oh iya betul. Itu. Waktunya habis Untuk uji coba. coba Pak ya. Iya. Kan gitu. Tangganya itu kan kita nanti uji coba. Kita nanti kan belajar, nanti baru sukses. Ini orang nanti di tahap step ketiga apa kedua, belum ketiga sudah pindah lagi, belajar lagi. Nggak boleh seperti itu. Begitu. Perhatikan ya kanca-kanca, kalau belajar apapun ya khususnya ternak ini harus konsentrasi. Nek bahasanya istiqomah Pak ya. Istiqomah. Cek istiqomah. Ojo bosenan itu. Fokus. Urung berhasil nih gagal. Nggak fokus, gagal fokus. Nanti nggak berhasil. Terus kebanyakan itu sekarang pemuda itu kalau dia mempunyai uang itu tidak berani untuk spekulasi bisnis itu nggak berani. Malah mereka akan lebih berani dengan membelikan barang konsumtif. Contohnya beli motor itu, beli rumah, itu malah seneng. Tapi menginvestasikan uangnya untuk usaha mereka takut. Nah, makanya harus berani. Satu berani, kedua itu harus dengan ilmu, ketiga kita harus fokus untuk bertahan. Itu kuncinya cuma 3. Iya. Berani. 3 hal. Berani, ilmu, fokus. Itu mesti sukses. Itu sukses. Apapun yang kita kerjakan, nggak usah kita memandang pekerjaan itu sepele atau istilahnya pekerjaan yang tidak bonafit lah istilahnya. Kalau kita ngarit itu kan, jangan memandang rendah. Ngarit itu nggak masalah. Kalau yang kita kelola kambingnya 1000 kan nggak masalah. Luar biasa Pak ya? Iya. Sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Justru kalau kita berjuang atau kita mencari peluang di usaha yang mereka sepelekan, itu justru disitulah peluangnya besar. Karena orang jarang yang mau, gitu loh. Iya betul.
Jadi orang kadang-kadang menganggap sepele hal sesuatu yang kecil, padahal yang kecil itu kalau ditekuni menjadi Iya. besar luar Contohnya sekarang gini Pak, kita kan kadang kalau melihat pemulung yang masuk ke desa kita mau nggak rendah. Itu hanya pemulung. Kadang malah diusir kan. Kadang ditulisi pemulung dilarang masuk. Usaha pemulung itu walaupun kelihatan hina rendah, kalau kita tekuni luar biasa itu. Karena saya punya teman Pak di Jambi itu dalam kurun waktu 10 tahun dia jadi miliarder. Miliaran asetnya itu dari pemulung cuma. Tapi mau menghitung Pak ya? Iya, dia mau menghitung. Dia tahu dengan berani, dengan ilmu dan fokus di situ. Dari dulu dia cuman beli paling rongsokan istilahnya periuk dan sebagainya, dia sudah beli kapal bekas, pabrik bekas. Jadi naik. Iya naik, makanya dia omsetnya sudah miliaran. Itu seorang pemulung, makanya jangan kita remehkan. Kadang usaha yang remeh ini justru karena peluangnya itu sedikit, istilahnya luas, kita harus berani. Contohnya sekarang usaha kambing ini adalah usaha yang paling tepat dan sangat cocok dilakukan di desa. Di desa Pak ya? Apalagi kita di pegunungan. Karena orang desa rata-rata pasti punya lahan. Iya betul. Karena kalau kita sudah punya lahan, otomatis kita satu modal itu sudah ada lahan. Berarti kita tinggal bikin kandang. Nanti lahan kita tanami rumput atau hijauan, nanti baru bikin kandang. Kandang itu pasti kita kayu punya kalau orang di kampung. Karena kita punya tegakan pohon itu tebang. Bikin kandang. Kalau sudah bikin kandang nanti baru beli kambing. Nanti cari ilmu, datang ke Luri saya, kita ngobrol, kita sharing. Nanti kita kasih tahu stepnya seperti apa. Jadi kita harus punya pakan dulu, bikin kandang, dan baru beli kambing. Stepnya seperti itu. Berarti gawe kandang sih, Nah, kambing ya. nah, nanti cara menanam pakannya harus seperti apa yang harus ditanam. Terus nanti kandangnya harus seperti apa, ukurannya berapa, nanti kita kasih tahu. Yang penting datang aja ke Luri saya, kita sharing, kita bagi ilmu, nanti kita akan edukasi mereka. Karena saya kepengen terutama Purworejo lah. Purworejo itu nanti menggeliat itu dengan kambing. Karena kambing Etawa ini adalah plasma nutfah asli Purworejo. Asli Purworejo Pak. Dari Kali Gesing. Kalau enggak kita mau siapa lagi yang mau mengembangkan? Istilahnya kan kayak gitu. Dan ini sangat diminati orang-orang di daerah lain. Makanya orang berbondong-bondong ke Kali Gesing, ke Purworejo itu untuk mencari kambing Etawa. Ini peluang Mas, ini peluang. Jadi nggak usah terlalu ngoyo-ngoro mau ini itu. Kalau kita hidup di kampung, miara kambing aja. Dengan modal yang kecil pun jadi. Ya. Karena menentukan jenis usaha itu bukan dari modal. Kalau kita mau usaha kok dengan modal besar, saya yakin nggak jadi. Iya. Karena nggak ada unsur prihatin di situ. Tapi kalau kita dengan modal kecil dan kita mau istilahnya mau spekulasi dengan modal kecil itu bertahan, fokus, nanti kita juga lama-lama akan jadi. Karena nggak ada yang namanya usaha itu seperti instan kita bikin Indomie satu hari jadi, nggak ada. Pasti perlu proses. Kiat-kiatnya Pak. Nah, prosesnya itu pasti di 3-4 tahun. Istilahnya prihatin lah, itu 3-4 tahun lah. Di 3-4 tahun itu kita harus fokus. Ini biasanya orang harus tahan banting. Nggak lihat prosesnya Pak ya. Lah, itulah mental anak-anak muda zaman sekarang kan kayak gitu. Jadi mereka tuh kadang maunya yang instan. Jadi prosesnya seperti apa mereka nggak akan tahu. Akhirnya mereka akan maunya beli kambing sekali beli 25, langsung beli kandang, beli pakan. Nah, nggak taunya dia di tahun pertama kambingnya pada sakit dan sebagainya. Nggak tahu caranya. Makanya mulai dari awal Pak ya. Iya, makanya yang paling tepat kalau memang nanti ada beberapa anak muda yang mau miara kambing ya datang aja ke Luri saya. Ya, nanti kita sharing. Yanto bisa sharing, membantu semuanya. Apa yang mau dipelihara, jenis kambing apapun nanti akan kita bantu. Oke, bantu ya. Ya. Enggak, ini ngomong-ngomong Pak ya. Ini Pak Yanto kan pengalaman dulu kontas ya Pak ya. Ya. Ini kontas paling mengesankan tuh di mana Pak? Dulu kan mungkin di luar kota banyak ya, luar kota Purworejo ya. Banyak Pak. Kontes itu saya paling berkesan dulu di daerah Bantul Pak, tahun 2010 kalau nggak salah. Itu saya bisa memborong piala 7. Ya. Membawa pulang 7 piala dulu. Berarti kambing 7 itu dapat juara semua? Iya, dapat juara semua. Terus di Rembang Pak, di Rembang itu dari saya juara 1 sampai enggak, kan ada beberapa kelas. Dari masing-masing kelas itu saya punya juara. Ya, ada cempe, ada indo, ada pejantan, calon pejantan itu saya membawa 7 piala. 7 piala. Terus di mana lagi Pak? Di Rembang itu saya kalau nggak salah 6. Ya. Dapat juara semua. Iya. Cuman memang akhir-akhir ini saya sekarang sudah fokus di breeding, fokus di
edukasinya, fokus di, karena kita nggak mungkin akan kita jalani semua. Kalau kita sibuk kontes, nanti kita nggak bisa lupa dengan mengedukasi orang. Jadi kita sekarang, saya sudah serahkan istilahnya estafet kambing kontes ini ke anak-anak muda lah, sudah monggo. Mungkin saya hanya sebagai juri atau sebagai koordinator lapangan dan sebagainya seperti itu. Saya sekarang fokusnya mau ke edukasi. Jadi saya kepingin merubah, maksudnya image masyarakat itu bahwa ternak kambing untuk sambilan itu mau saya rubah menjadi ternak kambing untuk pencaharian. Gitu. Mantap ini. Berarti memang orang itu harus kelasnya selalu naik, Iya. orientasinya pemikirannya naik Iya. naik ya. Iya. Anak biar gaya sekarang fokus pada hasil Iya. ya. Hasil. Itu mutangannya harus beda meneh, Pak. Karena dulu Mantap, kan, Pak, ya. karena dulu saya kenapa saya ikut serung kontes, karena untuk promosi. Promosi, ya. Kalau sekarang orang sudah tahu saya, ngapain saya terus promosi? Saya sekarang pindah ke edukasi Mana ya? supaya bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Karena sebaik-baiknya orang hidup di dunia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Memang anak bahasanya untuk sebuah nama, Pak. Iya. Anak cara nyanyiannya untuk sebuah nama perlu perjuangan, Pak. Iya, belum sangat. Oke, terima kasih buat Iya. teman sahabat GMP TV. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe Ya, subscribe. channelnya GMP. Merah dipencet biar nggak merah, agar kita bisa belajar bersama untuk meningkatkan kualitas kita, ilmu kita, Iya. edukasi kita, dan punya inspirasi lebih bagus untuk kemajuan khususnya kita semua bangsa Indonesia bisa lebih mandiri, Pak Yanto. Iya, siap. Mantap. Gitu aja. Besok kapan-kapan kita ketemu lagi, dan semoga barokah buat kita semua, Pak Yanto. Amin. Amin. Ya. Kita dapat berjenggang halal. Amin. Terima kasih buat kita semua, dan semoga Allah memberkahi dan memberi ridho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.